Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyami waj'alna fi hadha asy-syahril karimi minal a'idina wal faizina. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Pemirsa Rodo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita adalah hamba-hamba yang Ia pilih untuk dapat merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, semoga kita semua termasuk hamba yang beruntung, yakni ditandai dengan kerinduan kita, keinginan kita untuk senantiasa ingin berbuat kebaikan. Semoga Allah limpahkan keikhlasan ke dalam hati kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, hendaknya kita menyadari bahwasanya ilmu adalah satu hal yang sangat penting yang harus ada dalam hidup kita. Sebab dengan ilmu yang benarlah kita dapat beramal dengan benar pula. Banyak orang beranggapan bahwasanya ketertinggalan umat Islam hari ini disebabkan karena faktor ekonomi, politik, dan juga teknologi. Secara sepintas mata mungkin benar, akan tetapi ada alasan yang lebih mendasar yang menyebabkan ketertinggalan itu, yakni kerancuan atau kerusakan yang terjadi pada ilmu. Maka fenomena yang terjadi pada zaman ini sangat erat kaitannya atas hadis yang pernah Rasulullah sebutkan, yakni yang tertulis dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Artinya, ilmu merupakan satu hal yang amat sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan manusia pada umumnya. Sebab dengan ilmulah seorang muslim akan dapat beramal dengan benar. Ketika seorang muslim memiliki ilmu yang salah atau ilmu yang rancu, maka ia akan beramal dengan salah pula. Oleh sebab itu, setelah kita mengetahui pentingnya ilmu dan wajibnya kita menuntutnya sebagai seorang muslim, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sama-sama mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk dapat membahas satu hal penting yang perlu kita pahami dalam menjemput ilmu, yakni kecintaan kita kepada penyampai ilmu atau seorang guru. Pemirsa Rodo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang murid, wajiblah baginya untuk menimbulkan satu rasa cinta dalam hatinya kepada seorang guru. Sebab dengan kecintaannya itulah kepada seorang guru tersebut, ia akan mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmu yang ia miliki. Ulama-ulama kita terdahulu, ketika mereka ingin belajar kepada seorang guru, maka yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah, ya Allah tambahkanlah ilmu yang ada pada guruku kepadaku. Bukan itu. Lalu apa yang mereka minta kepada Allah? Yang mereka minta pertama kali kepada Allah adalah, ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku, agar kecintaanku kepadanya akan selalu sama, akan selalu bertambah. Sebab sebuah musibah besar bagi seorang murid ketika ia ditampakkan aib seorang guru. Sebab lumrahnya manusia ketika ia melihat kekurangan pada diri orang lain, akan berkuranglah kecintaannya. Oleh sebab itu, kita sebagai murid yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru, senantiasalah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar ditutup aib guru kita dari pandangan kita, agar kita senantiasa mencintainya, agar senantiasa kita mendapatkan manfaat serta keberkahan dari ilmunya. Ulama terdahulu
sebelum mereka belajar kepada seorang guru, biasanya mereka menghadiahi sesuatu kepada seorang guru, lantas mereka berdoa dengan doa tersebut yang saya sebutkan barusan. Kemudian, sebenarnya ketika seorang murid mendoakan seorang guru adalah bukan untuk kepentingan si guru, akan tetapi hal itu merupakan kepentingan si murid. Sebab guru sudah ada yang mendoakan, yakni Rasulullah, penghuni langit, dan juga penghuni laut. Maka ketika seorang murid mendoakan guru, itu adalah kepentingan dia kepada seorang guru. Maka bersyukurlah kita ketika kita masih disadarkan Allah untuk senantiasa berdoa, meminta rahmat dari Allah agar senantiasa diberi kecintaan kepada guru. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang murid, adabnya seorang murid adalah mendoakan gurunya. Bukti cinta seorang murid kepada seorang guru adalah dengan mendoakannya. Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwasanya setelah aku mengenal Imam Syafi'i, yakni guru beliau, aku tidak pernah sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan beliau, kecuali aku mendoakan guruku. Oleh sebab itu, kita tidak punya alasan untuk tidak mendoakan guru kita. Merugilah kita jika kita lupa ataupun enggan mendoakan guru-guru kita. Sebab dengan doa kita yang kita panjatkan untuk guru kita, disitulah keberkahan ilmu akan semakin bertambah. Selanjutnya, sebagai seorang murid, hendaknya kita saling membicarakan kebaikan seorang guru, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada guru kita kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Agar apa? Agar kecintaan tadi semakin bertambah, agar keberkahan juga semakin bertambah. Kemudian hendaknya kita pula menutup aib guru kita. Jangan malah kita membicarakan atau membeberkan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Sebab membicarakan orang lain saja tidak boleh, apalagi membicarakan seorang guru. Akan runtuhlah keberkahan ilmu kita. Selanjutnya adalah khidmah kita kepada guru. Khidmah kepada guru merupakan satu hal penting yang perlu kita lakukan agar ilmu kita menjadi berkah. Suatu hari, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di kota Mekah memiliki beberapa orang murid yang berasal dari Indonesia. Satu hari beliau mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah villa. Namun yang terjadi pada villa tersebut adalah mungkin karena sudah lama tidak dihuni, akhirnya mohon maaf, toilet yang ada di villa tersebut meluap kotorannya. Kemudian Sayyid Muhammad tersebut ketika ingin pergi ke toilet tersebut enggan sebab kotor. Lalu tiba-tiba datanglah seorang murid menghampiri beliau. Kenapa ya Sayyid? Lalu beliau menyampaikan, iya saya ingin ke toilet, akan tetapi toiletnya sangat kotor. Kemudian si murid ini bergegas membuang kotoran tersebut dengan tangannya. Perlahan demi perlahan kotoran itu diangkat dari toilet, dibersihkan hingga akhirnya tidak tersisa kotoran sedikit pun. Dan Sayyid Muhammad bisa memakai kamar mandi tersebut. Dan apa yang terjadi? Sayyid Muhammad begitu takjub dengan khidmah seorang muridnya. Beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma infa'hu bil ulum. Dan sejak saat itulah murid yang berkhidmah tadi itu menjadi murid besar yang kontribusinya sangat besar, dan siapapun yang beliau didik menjadi murid-murid yang besar pula, menjadi murid yang berhasil. Begitulah keberkahan ilmu yang beliau dapatkan sebab khidmah yang beliau kerjakan kepada gurunya. Kemudian ada cerita lain yang datang dari murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang cerdas. Akan tetapi ada satu di antara murid-murid beliau yang cerdas itu yang memiliki keterbatasan dalam menghafal. Beliau amat sangat lambat dalam menghafal. Namanya adalah Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti adalah termasuk imam yang paling lambat, murid Imam Syafi'i yang paling lambat dalam menghafal. Jika teman-teman yang lain amat sangat cepat dalam menghafal, namun murid beliau satu ini
Bahkan pernah satu hari dikisahkan beliau menghafal sebuah hadis sebanyak 200 kali pun belum bisa dihafalnya. Namun saat beliau menghafal itu di rumahnya, seluruh tetangga yang ada di dekat rumahnya itu sudah hafal semua. Akan tetapi dia belum juga hafal. Hal inilah yang membuat Imam Syafi'i takjub kepadanya. Dan meskipun Imam Al-Buwaiti mendapatkan kesulitan dalam menghafal, ia tetap mencintai guru Imam Syafi'i. Hal inilah yang membukakan hati Imam Syafi'i untuk berdoa kepada Allah. Allahumma iftah futuhal arifin lil Buwaiti. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Setelah kewafatan Imam Syafi'i, jika ada perdebatan yang terjadi di antara ashabu, di antara murid-murid Imam Syafi'i, maka pendapat yang diambil adalah pendapat Imam Al-Buwaiti. Maka pemirsa Roda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu sebenarnya bukan hanya didapatkan dari hafalan-hafalan itu. Yang lebih penting daripada itu adalah mahabbah, kecintaan kita kepada seorang guru. Karena bila seorang guru sudah mencintai seorang murid, insya Allah keberkahan serta kemanfaatan ilmu akan sangat mudah didapatkan. Sehingga dengan ilmu yang berkah, dengan ilmu yang bermanfaat, hidupnya akan menjadi indah, hidupnya akan menjadi tenang dan bermanfaat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk murid-murid yang Allah berkahi dengan kecintaan kita kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari guru kita, dan semoga Allah ridhoi kita semua. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.